Wa bikai al-masdariyati nahwu likai ta'saw. Kai termasuk amil nasab yang kedua, dan dialah yang menasabkan fi'il mudhari'. Tapi syaratnya harus kai al-masdariyah. Kai al-masdariyah. Syaratnya harus kai al-masdariyah. Nanti kai ada apa? Ada yang lain ya. Ini kai al-masdariyah. Dikatakan kai al-masdariyah ma'ruf. An-nasibu tsani, nasab yang kedua, ambil nasab yang kedua adalah kai. Wa inna ma takunu nasibatan, hanya saja kai ini adalah menasabkan. Idza kanat masdariyatan, apabila dia itu masdariyah, bimangzilati an, kedudukannya seperti an. Ya, an masdariyah kan? Maka kai dikatakan masdariyah. Kalau dia masdariyah berarti apa? Berarti nasibah, menasabkan. Dan kai masdariyah ini kedudukannya seperti an masdariyah. Wa inna ma takunu kadzalik. Wa inna ma takunu kadzalik, syarat kai bimakna masdariyah. Wa inna ma takunu kadzalik, dan sesungguhnya kai masdariyah itu seperti itu. Kai masdariyah ya. Dikatakan kai masdariyah kapan? Idza dakhalat alaiha lam. Apabila lam itu masuk padanya. Apabila lam masuk kepadanya, pasti di situ kai masdariyah yang menasabkannya. Baik itu secara lafzan, lafaz dilafadzkannya. Kaqaulihi ta'ala likai la ta'sau. Fauna lihat likai la ta'sau. Di sini saya ini kemasukan lam. Mana lam? Likai la ta'sau. Ta'sau beramal. Dia mansub, tanda nasabnya membuang nun. Mana amil nasab? Kai. Kai ini apa? Kai masdariyah. Bukti dia kai masdariyah apa? Kemasukan lam. Aina lam? Likai. Nanti insyaallah ada baliknya nanti insyaallah. Likai yakuna 'alal mu'minin haraj. Likaila, suf. Kaila yakuna. Yakuna mansub karena ada kai. Fakayuna kai masdariyah. Amil nasibah. Kai masdariyah. Dari mana kita tahu kai itu masdariyah? Liwujudi lam. Ini lafzon. Kemasukan lam secara lafzon. Kalimat lafzon di sini malfudun biha. Ente lafadzkan likai. Ada malfud. Ada mana? Malfud. Atau takdiran, atau kemasukan lam tapi takdiran. Lam masuk pada kai tapi takdiran. Apa takdiran? Ghairu malfud. Tidak dilafadzkan. Tapi anta takdirkan ada. Dia tidak dilafadzkan, tapi kamu takdirkan ada. Ada mana takdir? Takdiran. Contohnya, jituka kalau tukrimani. Kalimat tukrimani mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Mau amil? Kai. Kai apa? Kai masdariyah. Loh, mana
kok antum katakan kai masdariyah? Ya, ini saya takdirkan, lam ini ada. Cuma enggak terlafadzkan. Berarti enggak terlafadzkan, tapi secara takdir itu ada. Makanya dibaca tukrima mangsub. Dibaca mangsub karena apa? Karena ada lam apa kai masdariyah. Dari mana antum tahu kai masdariyah? Liwujud di lam. Lam di sini enggak ada lamnya. Ya, lam ini secara lafaz tidak ada, tapi secara takdir diadakan. Idza qadarta, apabila kamu takdirkan annal asla likai. Kalau antum takdirkan asalnya likai, maka pasti antum baca nasab. Karena antum takdirkan ada likai. Baik. Wa annaka hadzaftal lam. Ente buang lam, aina lam likai ente buang lamnya. Istighna'an anha. Karena sudah enggak butuh lam. Istighna'an anha, merasa cukup dari lam. Kenapa kok merasa cukup? Biniyat ya, dengan adanya niat. Dengan meniatkan ada itu cukup. Dengan meniatkan ada itu mencukupi dilafadzkan lam. Ngerti Mas Ewan? Pamanannya ini istighna'an anha, karena merasa cukup anha dari lam. Loh, kok bisa antum merasa cukup dari lam? Li'anna biniyat ya, dengan cara meniatkan ada. Dengan cara meniatkan ada, maka ini adalah mencukupkan dari melafadzkan huruf lam. Melafadzkan huruf lam. Baik lam tuqaddir lam. Kalau kamu tidak takdirkan adanya lam di situ, maka kanat kai harfa jarrin. Maka kai di sini huruf jar, bukan huruf apa? Bukan huruf nasab. Kai ini huruf jar, bukan huruf nasab. Kapan? Ketika tidak ada lam. Ketika tidak ada lam, la lafdzun wala takdiron. La lafdzun wala takdiron. Ketika enggak ada lam, la lafdzun wala takdiron, maka kai ini apa? Huruf jar. Kai huruf jar. Bimang silatil lam. Kedudukannya seperti lam. Kai di sini gimana? Huruf jar maknanya seperti lam. An lan li apa wan? Bimin ila ala an fi li lika. Li termasuk huruf jar bimana taklil. Fi dalalati ala taklil, yang fungsinya adalah taklil, sebab. Fungsinya adalah taklil, yaitu sebab. Wa kanat an mudmaratan ba'daha idmar lazimatan. Berarti kalau begitu tukrima ini mangsub dengan an mudmara. Ada an yang tersimpan di situ. Ada an yang tersimpan di situ, yaitu an mudmara laziman wujuban. Enggak mungkin nampakannya. Ngerti insyaallah kan? Kira-kira ngerti enggak? Sekarang Anda ulangi lagi. Termasuk amil nasab adalah apa? Adalah kai. Ingat kai. Kai ini beramal amalan nasab kapan? Kalau ini kai masdariyah. Mana kai masdariyah ikhwanana? Yaitu segududukan dengan an. Ngerti? Kalau dia itu an masdariyah, maka kai sama fi'il mudhari'nya bisa antum takwilkan ke masdar sorry. Ngerti? Jadi masdar mu'awwal antum takwilkan menjadi masdar sorry. Ngerti? Yang seterusnya seterusnya, kapan kita mengetahui kai ini kai masdariyah? Kalau kemasukan lam. Lam ini sawaun kana lafzan atau takdiran, baik secara lafaz maupun secara takdiran. Ngerti salafan? Ismana lafzan ai anta lafazkan lamnya. Ismana takdiran ai secara takdir ai ente niatkan ada, cuma tidak ada secara lafaz. Secara lafaz enggak ada, tapi secara takdir itu ada. Ada mana takdiran. Ada mana takdiran. Kemudian seterusnya, ketika kai ini enggak ada lam, enggak kemasukan lam, ketika kai enggak kemasukan lam, enggak kemasukan lam, maka pasti kai apa? Kai harfu jar. Kai ini kai harfu jar. Lah ketika kai ini harfu jar, bagaimana kai tukrima di masa huruf jar masuk pada fi'il mudhari'?
Fal jawab di situ ada an mudmarah, yang tersimpan. Nah, ketika itu apa? Jawazan wujuban tersimpannya. Di sini wujuban tersimpannya. Ngerti insyaallah kanana? Paham insyaallah di sini. Itu khulasanya. Sudah. Tanya dulu ini. Itu Om Yahid. Coba antum kecil ringkasnya. Mana kopiannya? Oh gitu. Ya terus. Lam. Kemudian apabila ini dilakatkan dan juga ditakdirkan. Jangan dia mudmarkan, ditakdirkan. Lain mudmar dengan takdir. Terus bisa ditakdirkan. Apabila bisa ditakdirkan, maka dibuang lamnya itu karena merasa cukup dengan meniatkannya saja. Dan apabila tidak ditakdirkan, maka ini adalah sama seperti li yang yaitu di huruf lam huruf jar. Iya. Untuk taklim dan masuknya fi'il mudhari setelah yang tidak jadinya jika tidak ditakdirkan maka sebenarnya di situ ada an yang disimpan. Bukan takdirkan, an yang disimpan. Hukum apa? Wajib disimpan. Khair. Lamun aja khair. Lamun aja. Apa nu khair insyaallah. Kalau enggak paham tak buku butuh papan tulis. Ini butuh papan tulis. Kain ada 3 macam ini. Masyaallah kan. Baik. Ditulis indah qolikai. Antum paham insyaallah. Antum paham ya, khulasnya ini paham dulu ya, kawan ya. Qasim paham Qasim? Kalau ini paham kita lanjut. Kalau ini enggak paham jangan. Baik, ditulis. Kai lahu salah satu ahwal. Kai lahu salah satu ahwalin. Kai lahu salah satu ahwalin. 1. Kai masdariyatan la ghair. Kai masdariyatan la ghair. Kai masdariyatan la ghair. Idza taqaddamat 'alaiha al-lamu ta'liliyya lafdhan Idza taqaddamat 'alaiha al-lamu ta'liliyya lafdhan. Wa innama ta'ayyana dzalika li'annaha law lam taj'al masdariyatan lakanat ta'liliyatan. Fayalzam ayyatawala harfani bima'nan wahidin wa huwa ghairu jaizin fil arabiyyah illa fi bab at-tawkid wa ad-darurah. Tak terangkan dulu. Perhatikan ini. Antum perhatikan apa namanya khulasanya supaya kita paham nanti. Paham dulu ya kan, karena ini nanti akan apa? Pembantu antum dalam membaca kitab-kitab yang lainnya. Sekarang kai, perhatikan khair ya. Kai. Kalau kemasukan lam, likai.
itu pasti kai ini masdariyah. Jadi nggak mungkin selainnya. Nggak mungkin selainnya. Berarti kai kalau kemasukan lam sebelumnya, kai kalau ada lam sebelumnya itu pasti kai masdariyah, itu pasti. Soalnya apa? Perhatikan. Kalau tidak antum katakan kai ini masdariyah, berarti kai takliliyah, ya kan? Karena kan ada dua. Imma takliliyah wa imma masdariyah. Ya kan? Kalau enggak antum katakan kai ini masdariyah, berarti pasti dia takliliyah. Ya enggak? Nah, lihat. Berarti ketika ada kai kemasukan lam, ya, itu pasti masdariyah. Enggak mungkin takliliyah. Sebab apa? Kok enggak mungkin takliliyah? Karena lam sudah takliliyah. Ya kan? Kalau kai antum katakan takliliyah, enggak mungkin dalam bahasa Arab dua huruf yang sama itu enggak mungkin. Berarti maksudnya berarti terkumpul pada satu kalimat dua huruf takliliyah. Ya tahu apa satunya? Lam, satunya kai. Karena enggak mungkin ini antum katakan takliliyah, pasti dia adalah masdariyah. Berarti maksudnya ini ilahnya. Ilahnya kenapa? Syaratnya kai dikatakan masdariyah itu harus dimasukkan lam. Dan ketika lam ini ada terlafadzkan, itu pasti kai di sini kai masdariyah. Enggak mungkin kai takliliyah, enggak mungkin. Sebab apa? Sebab enggak mungkin terkumpul dua huruf yang yatawala berurutan langsung. Mosok satu kalimat berurutan li sama kai ketemu langsung bermakna takliliyah, enggak mungkin. Ngerti? Karena enggak mungkin dalam bahasa Arab enggak ada seperti itu, maka pasti ulama nahwu membawa kai ini enggak mungkin takliliyah, pasti masdariyah. Ngerti? Ngerti enggak kan anak? Paham ini insyaallah. Khair, itu khair. Kenapa dikatakan masdariyah khair? Lah kau pikir itu gimana khair? Kenapa dikatakan masdariyah khair? Ya benar itu kayak masdariyah benar. Cuma saya tanya kenapa kok dikatakan masdariyah itu kenapa? Karena kedudukannya kenapa kok seperti an masdariyah? Karena taklil kayak gitu kayak karena nanti fi'il mudhari'nya sama kainya nanti ditakwilkan ke masdar sorry. Nanti likai tukrimani nanti gimana? Akroma masdarnya apa? Liikro mi apa? Liikro tak liikro mi ka iya ya. Liikro mi ka iya ya gitu kan. Iya, lik ya. Ini sebagai guna akil ini kaf sama yayang kan ya. Kaf sama iya kan. Saya paham insyaallah. Jadi nanti ya tukrimani nanti i'rabnya apa majrur dengan apa li, ngerti? Mosok majrur kok bisa masuk pada iki muawwal ya. Antukrimani iki nanti ditakwilkan dari masdar muawwal ke masdar sorry. Khair. Ngerti? Inilah nama sebuah nama masdariyah. Inilah nama artis juga nama masdariyah. Terus. Kecuali dalam bab taukid dan darurah. Mananya ada dua huruf yang sama. Dua huruf yang maknanya sama dalam yatawalah. Alitawalahu.
bergandeng, berurutan. Itu ada, cuma dalam bab taukid. Taukid ada. Kalau taukid ada, atau darurat syiriyah, darurat biasa namanya darurat. Tubihu al-maqdurat, ya kawopo darurat. Ya, tapi kalau dalam bab taukid kan ada huruf yang sama, tapi yatawala bergandeng, maknanya sama, hurufnya sama, tapi kalau dalam bab taukid gak apa-apa. Gitu. Yang kedua, annakae takunu ta'liliyatan la ghair. Annakae takunu ta'liliyatan la ghair. Idza kanat waqa'at ba'daha an masdariyah fil lafzi nahwu qaulika jitu kai an tukrimani. Wa innama ta'ayyanat dzalika li'annahu law lam taj'al ta'liliyatan lakanat masdariyatan fayalzamu tawala harfaini bima'nan wahid wa hadza la yajuz. Nah, nih perhatikan, ini kai ini takliliyah pasti, nggak mungkin masdariyah. Ini pasti lam kai takliliyah pasti, nggak mungkin masdariyah. Kapan? Apabila jatuh setelah kai itu an masdariyah. Setelah kai kok ada an. Nah ini setelah kai kok ada an, itu pasti kai takliliyah. Nggak mungkin kai masdariyah. Soalnya apa? Kalau antum tidak katakan kai takliliyah, ketemu an masdariyah, ya kan? Kai masdariyah, an masdariyah, nggak mungkin ketemu antara apa? Maknanya sama. Ya, yatawala harfani, dua huruf yang maknanya sama. Kai masdariyah, apalagi an masdariyah, nggak mungkin ketemu. Karena nggak mungkin ketemu antara kai sama an sama-sama bermakna masdariyah dalam satu kalimat yatawala berurutan, maka pasti kai ini kai takliliyah an masdariyah. Ngerti? Ngerti kawan? Jelas insyaallah. Oke deh. Apa tayanat wajib dimana takliliyah kalau ada an masdariyah. Ingat ya kawan ya? Kalau kai sebelumnya ada lam taklil, pasti kai masdariyah. Ketika kai ada an masdariyah, pasti kai takliliyah. Nggak mungkin ketemu langsung ya. Kita ini seterusnya. Wa kadzalika idza waqa'at ba'da lam at-ta'lil nahwu qaulika ji'tu kai li aqra'a
wa ta'ayyana dzalika li'annahu law lam yuqal ta'liliyah la wajaba i'tibaruha masdariyatan nasibatan lil mudhari' la wajaba i'tibaruha masdariyatan nasibatan lil mudhari' bi nafsiha wal hurufun nasibatu min al awamil al dha'ifa la taqwa 'ala al 'amali ma'al fasli bainaha wa baina ma'muliha wa huna qad fusila baina kai wal mudhari' bil lam falladhi alja'na bil hamzah falladhi alja'na ila qabuli tawalai harfaini bima'nan wahidin huwa firaru min amrin mumtani'in. Apa ini paham kira-kira ini ya? Insyaallah. Saya tak kasih globalnya dulu. Perhatikan ya kan? Huruf nasab. Ya. Huruf nasab itu termasuk amil-amil yang lemah. Tahu amil kan? Yang menasabkan, yang merofakkan, yang menjazmkan. Kaidah pertama perhatikan. Amil nasab, huruf nasab seperti an dan semisalnya itu termasuk kai dan seterusnya itu ya. Itu termasuk amil yang lemah. Gak kuat orangnya. Lemes. Ini kaidah pertama. Kalau itu paham, kita lanjut. Perhatikan kata contoh saya. Jitu. Ya. Kai li aqra'ah. Perhatikan. Kai li aqra'ah. Kai di sini. Tetap dikatakan kai bermakna ta'liliyah. Sudah ngerti? Dan lam juga lam ta'liliyah kan? Kai li aqra'ah, ya kan yang ya? Jadi gak boleh. Kok ada kai dua ini? Gimana ta'liliyah? Kai ta'liliyah, li ta'liliyah. Pahami dulu omongan ini. Nanti kita baca. Di sini kai ta'liliyah, lam ta'liliyah. Katanya kalau satu huruf gak boleh. Ini kok boleh? Nah, ini sekait lagi ya. Karena, perhatikan. Kai ini kalau kita katakan kai masdariyah berarti kai nasibah, ya kan? Kai yang menasabkan. Karena kai itu kai menasabkan dan huruf nasab itu amil yang lemah, gak kuat dia. Gak kuat menasabkan fi'il mudhari'. Karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Li. Li ini penghalang. Gak kuat nabrak, gak kuat. Gak kuat nabrak. Karena gak kuat nabrak, karena ada li, gak apa-apalah. Menyalahi kaidah gak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting apa ya kawan-kawan? Kai ini karena gak mungkin dikatakan amil nasab. Karena amil yang lemah. Gak bisa
mengamili fi'il mudhari karena ada penghalang yaitu li, terus bagaimana lagi? Nah, kaidah nahwu lagi disalahkan lagi katanya, kau bobo lagi nih ini modelnya. Ngerti gak masalahnya, Iwan? Butuh bang tulis? Butuh tulis? Abang tulis? Qasim, bang tulis? Apakah nak boleh? Sampai. Baru rasakan apa? Rasakan belajar tahu apa itu. Ya istirahat ini. Ini. Mana Qasim ini? Ini sim ya. Kan kai li asra'a. Nah. Ini kan li toh. Kai li asra'a. Faedahnya ini kan kayak apa? Pak Lilia. Itu pasti kayak tadi Lilia. Lam juga tali. Iya, takli. Nah. Faedahnya kan nggak boleh Taifan ya. Kai berurutan, lam kai berurutan, faedahnya kan nggak boleh. Tapi nggak apa-apa. Kenapa kok nggak apa-apa? Kau menyelisih kaidah kita ini. Soalnya kai, kalau kai ini kita katakan masdariyah, otomatis dia akan nasib atau ya, enggak Qasim? Nah, berarti kalau kita katakan supaya tidak jatuh dalam kesalahan ini kan, ya enggak? Supaya tidak jatuh dalam larangan kaidah ini, pasti kita katakan masdariyah nasib banget gitu kan ya? Ya enggak? Ya, Qasim, supaya tidak jatuh kai takliliyah. Lam takliliyah ketemu langsung supaya nggak jatuh dalam kesalahan ini. Piye carane? Caranya kita katakan kai masdariyah gitu kan. Nah, tapi karena berhubung apa masdariyah nasibah ini amil yang dhaif. Mana pena yang nyala ini? Maka nih beli pena pen satu nanti. Mana nyala itu? Permanen? Jangan kalau permanen. Tintanya. Seksi perlengkapan ini kalau kurang-kurang itu dilengkapi. Saukaninya. Coba seksi perlengkapan ini Muhammad. Ya ada. Pengontrolan. Antum seksi apa? Ansor. Nyala loh udah. Lah karena berhubung kayak ini amil masdariyah nasib itu amil yang lemah. Apa doa ya udah. Ya, amil yang lemah. Bagaimana amil yang lemah ini? Nah, kalau kai langsung mengamili ya. Mengamili akroa. Ini enggak kuat. Enggak tahan, paling gede gitu. Paling gede loh, soalnya ada penghalang ini loh, lam ini loh. Karena ada penghalang lam inilah menjadikan kai itu nggak mampu untuk menghamili akhirat itu nggak mampu. Paham ya? Karena kai ini amil yang lemah. Lah, pilih yang mana? Pilih mana sekarang? Kalau kita katakan kai ini masdariyah, sedangkan dia amil yang loyo. Gak bisa mengamili.
Ya, terus bagaimana? Karena ini nggak mungkin. Ya wis gak apa-apa lah dimenangkan iki lah. Saya ini kayak takliliyah. Ngono lho. Hubungannya ke sini. Tapi gak apa-apa melanggar kaidah gak apa-apa. Yang penting apa ikhwanana tidak menyalahi hal perkara yang gak mungkin lah gitu loh. Nah kalau aku masih paksa-paksa kayak ini kayak Mas Arya gak mampu dia loyo. Nabi loyo dia. Aku bebani kuwat ngono ya gak mampu. Wong dia itu gak kuat. Daripada dia mati karena loyo itu paksa-paksa. Yo mendingan ini adalah kayak ini. kayak ini apa? Atau katakan apa kayak takliliyah gak apa-apa wis. Ketemu kayak sama kayak takliliyah padha gak apa-apa. Ngono lho, kan ngerti insyaallah. Paham insyaallah kan? Kita baca kalau paham. Yang menasabkannya apa? Apanya? Lima Qur'an. Kayak apa ini? Takliliyah. Lama apa ini? Lamu taklil lama apa? Taklil apa? An masdariyah. Apa ini? Ada an masdariyah. Lali mana ada lam jukut, ana lamu taklil, ana lamu apa jenenge wae. Iku lali. Tak kata terang lagi sale kok terus kok gede. Wis segede lah jarane. Cara. Insyaallah. Hah? Ya mbus ngono wae kok harus gimana kok takoni. Yang ngono wae kok amil wis takoni ono kuat ono lemah ya wis ngono wae. Oh jadi biji-biji lagi bapak. Dari segi kenapa lemah? Sing kate kuat, ono penghalang pun diterjang kok, sing kate kuat. Jenenge kuat tuh kok penghalang ini selo. Kau apa penghalang sing kate kuat. Nah, kenapa dia lemah? Ya jenenge ono lemah ngono wae. Baik. Terusnya jadi ini. Bi'anna lam yuqal ta'lil ya anda kata tidak dikatakan ini kai takliliyah, ya kan? Lalu coba baru masdariyah nasibah. Tentu kayak ini kita katakan nasibah dan masdariyah. Baik. Yang masdariyah nasibah menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya dengan apa? Kayak sendiri. Wal hurufun nasibah adapun huruf-huruf yang menasabkan itu minal awamil ad-dhaifah, termasuk amil-amil sing lemah. La taqwa, enggak kuat al-amali untuk beramal, enggak kuat untuk beramal ma'al fasli kalau ada pemisah. Enggak kuat. Kalau ada pemisah enggak kuat ya. Ma'al fasli adanya fasl karena antara kai dengan akroa. Apa itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Lam taklil ini enggak kuat dia. Wis, paham? Nah, terus. Kalladhi alja'na ila qabul. Maka yang kami sandari bolehnya menerima dua huruf yang apa? Yang bersejar sama satu makna. Kenapa kita kok mengatakan kayak ini takliliyah, lam takliliyah kok kita katakan boleh itu kenapa? Kenapa kok kita langgar ini kenapa? Karena gara-gara min fi awal firaru min amrin mumtani. Karena lari dari perkara yang enggak mungkin. Apa perkara yang enggak mungkin apa? Apa kali ini kalau kita suruh beramal sendiri enggak mampu dia. Enggak mampu dia. Ini amrin mumtani enggak mungkin. Enggak mungkin dia. Karena enggak mungkin wis gak apa-apa lah. Kita langgar kaidah ini enggak apa-apa. Nice. Ini termasuk bagian daripada nahwu gini nih. Nanti kalau ketemu lagi, menyelisih lagi, dibikin lagi kaidah. Nah, ya kan. Masya Allah. Bismillah. Gimana? Mau diajari balaghah setelah kuat fikih ini atau usul fikih? Hah? Balaghah usul fikih. Kalau balaghah.
Nah, kalau balaghah tak jadi balaghah wadihah insyaallah. Kalau mau balaghah. Tapi kalau mau usul fikih usul fikih. Asal aja insyaallah. Terserah mau yang mana. Dua-duanya. Kalau dua-duanya nunggu kotor. Kalau tahun pertama ini kalau kotor sampai bulan akhir selesai mungkin aku banyak mengambil pelajaran. Ini kan karena pemula. Jadi awalnya kan harus dikuatkan bahasa dulu. Nanti antum kan ganti ngaji bahasa. Ini loh maksudnya. Nah, kalau yang ini sudah selesai, insyaallah. Kapan selesai? Insyaallah sebelum kata saya sebelum daurah saya selesaikan. Pak harus insyaallah ini. Sebelum daurah selesai ini. Sebelum daurah 7 bulan lagi kan? Daurah nafsu toh. Itu next bulan aja, setiap tahun kan ada daurah. Insyaallah selesai. Gimana selesai? Pokoknya selesai. Kalau nggak selesai 1 hari 2 kali pelajaran, 3 kali pelajaran. Kalau nggak selesai. Terus ya. Yang nomor 3. Anak kai. Lanjut nomor 3. Tahtamilu al-masdariyah wa ta'liliyah. Anak kai tahtamilu al-masdariyah wa ta'liliyah. Idza lam tuzkar al-lam qablaha. Wala ba'daha. Wala tuzkar ba'daha an masdariyah. Nafu qawlika ji'tu kai ata'allam. Apa itu? An masdariyah nahwu qaulika ji'tu kai ata'allam. Intaha min ta'liq Muhyiddin ala sudur halaman 290. Yang nomor 3 ini, kai ini tahtamilu masdariyah wa ta'liliyah. Contohnya kai ata'allam. Kai di sini mana? Punya 2 kemungkinan. Apa itu? Ta'liliyah sama masdariyah. Punya 2 kemungkinan. Kapan kalau kai ini kemungkinan masdariyah atau ta'liliyah? Coba antum perhatikan, enggak ada lamnya kan? Nah, enggak ada an masdariyah kan? Juga enggak ada lam ta'lil kan di sini? Enggak ada toh? Enggak ada. Ini 2 kemungkinan. Bisa antum katakan ta'liliyah. Bisa nanti di situ ada an mudmarah. Berarti enggak kan? Bisa antum katakan kai ini apa? Masdariyah. Kalau di sini ente takdirkan li kai. Isir atau? Enak. Ngerti? Pak Musafir. Kai ata'allam. Terserah antum mau gimana ini. Kai ini iso ta'liyah, iso masdariyah. Kalau antum katakan kai ini masdariyah, berarti antum takdirkan likai, lamnya takdiran muqaddar sebagaimana kata Jawa Indonesia toh. Bisa antum katakan kai ini apa yang mana? Ta'liliyah. Kai huruf jar ya, maka di sini ata'allama mansub dengan an apa? Mudmarah. Wujuban. Oke. Nggak boleh ditambahkan annya. Jelas? Baik. Khair, jelas khair. Khilaf lagi. Ibnu Hisham di sini mengatakan mudmaratan wujuban. Ngerti ya, kan? Beliau dengan sudut zat la jawazan. Nahu. Takkan nih. Satu ada makanya kanan. Nah, selesai ini, selesai Ibnu Aqil, mari.
Murajaah kon kan iki wae enggak selesai nanti. Saya ditulis inda qali idmarun laziman. Wa dhaba Ibnu Hisham fi sudur ila anna an mudmarat jawazan. Wastadalla biqauli syair akullun nasi asbahat mana lisanuka kaima antaqarra wa takhda'a antafarra wa takhda'a. Ya, sini saja. Mana saja sini? Kaima. Ini masih ada saja. Antafarra wa takhda'a. Ini alif itlaq suf ini. Kai di sini kai alahan ta'liliyah. Seperti kai ta'liliyah. Tapi Allah anil kenapa an muncul? Seharusnya kalau kai di ta'liliyah, maka an ini enggak mungkin muncul. An apa? Idmaran wujuban toh. Tapi syair menampakkan an. Maka menunjukkan kalau kai ta'liliyah jatuh padanya fi'il mudhari', maka ini menunjukkan idmarnya an di sini. Ini laisa wujuban. Wa inna majawazan. Boleh ente tampakkan, boleh ente simpan terserah. Ibnu Isa yaqul fil qatarih idmaran laziman. Enggak mungkin an ini nampak. Enggak mungkin kalau ada apa? Lam kai ta'liliyah, enggak mungkin an ini nampak, enggak mungkin. Karena idmar wujuban. Tapi beliau di dalam sudur mengatakan jawazan karena ada bait syair ini mengatakan apa? Mengatakan an nampak. Nah, ya kawan. Baik, mafhum insyaallah. Lanjut. Kalau Ustaz, wah kalau gitu nak sederhana lain kan kalau gitu lain hukumnya, sederhana lain. Nah, ini penting. Qala al-musannif rahimahullah wa bi idzan musaddaratan wa huwa mustaqbalun muttasilun aw munfasilun bi qasamin nahwu idzan ukrimaka idzan wallahi narmiyahum bi harbin. Wa bi idzan, dan dengan idzan musaddaratan yang ditampakkan di awal, wa huwa mustaqbalun, sedangkan ida ini harus bermakna mustaqbal, harus muttasilun, bersambung dengan makmulnya, atau mungfasilun, atau boleh terpisah, pemisahnya dengan kosam kopopo. Nahu izan ukrimaka, izan letaknya di awal, ukrimaka bermakna mustaqbal, kalau begitu aku akan mustaqbal. Yes. Dan muttasilun, apa muttasil? Bersambung antara idan dan ukrimaka langsung tanpa ada pemisah. Wa idan wallahi, di sini ada pemisahnya apa? Kosam kau popo. Meskipun ada pemisahnya kok kosam. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, an-nasibus salisu, yang menasabkan yang nomor 3, idzan, yaitu idzan, wa hiya harfu jawabin wa jazain inda sibawai. Idzan itu adalah huruf jawab dan jaza. Namanya dikatakan jawab, ya, berarti ada jawaban dari kata yang sebelumnya. Dikatakan jaza, berarti ada balasan terhadap sebelumnya. Itu namanya jawab wa jaza. Jadi namanya jawaban, ya. Contohnya
aku lu seneng sama kamu. Kan gitu kan. Kata-kata aku lu seneng sama kamu, kalau begitu kasihkanlah adikmu lah kan gitu kan. Nah ini kan balasan daripada senemu kundi kan ngono kan. Atau jawaban daripada kata sebelumnya itu namanya kan idzan. Dari idzan itu huruf sing ono jawab. Yang namanya jawaban berarti kan ada asal mulanya, ya kan? Namanya balasan kan berarti ada asal mulanya toh. Lah asal mulanya itu apa? Inilah jawabannya dan inilah balasannya. Ngerti? Khair kalau bab ini paham aja ini khair ya. Khair jadi aneh kan jadi guyonan nih khair ini. Jadi selalu khair insyaallah khair ya. Baik. Wala ingda Sibawai, ini menurut Sibawai. Sibawai yakul idzan itu harfu jawab wa harfu jaza. Harfu jawab wa harfu jaza. Wa qala Salubin, berkata Imam Salubin, lamnya disukun, lamnya didhammah. Wa qala Salubin, berkata Imam Salubin, hiya kadzalik fi kulli mawdi'in. Arti hiya kadzalik ai hiya idzan itu huruf jawab wa jaza fi kulli mawdi'in, di semua tempat. Salubin mengomentari atau berkata bahwasanya idzan itu harfu jawab wa jaza di semua tempat. Kalau antum ketemu idzan, pasti dia adalah harfu jawab wa harfu jawab wa harfu jaza ketika terpenuhi syurut-syurut yang di depan tadi. Wa qala al-Farisi, maka berkata Imam Farisi fil akbar. Ya? Antum punya aksar, anak punya fil akbar. Tapi akbar itu aku memahamannya ya seperti aksar. Cuma tulisan fil akbar. Coba anu kok agak bagus juga ya. Faqala al-Farisi, berkata Imam Farisi, fil aktsar ai kebanyakan saja. Maknanya idzan itu harfu jawab wa jaza bukan pada semua tempat, tapi kebanyakan tempat. Ngono lho maksudnya. Bukan semua tempat. Semua tempat harus jaza wa jawab tidak. Semua tempat itu enggak, tapi fil aktsar kebanyakan ini. Waqad tatamahhadu lil jawabi. Waqad dan kadang-kadang tatamahhadu. Idzan itu murni lil jawabi, untuk jawab saja. Enggak ada jaza kok ono. Kita niku harokati artikan waqad tatamahhadu dan kadang-kadang idzan itu tatamahhad murni untuk jawab. Bukan kok setiap kali kok ono idzan kok jaza wa jawab, tidak. Ya kebanyakan tempat idzan itu artinya jawab wa jaza itu kebanyakan tempat, tapi enggak semuanya dong gitu katanya. Lebih terusan kadang-kadang idzan itu ono di makna jawab kok enggak ada jazanya. Dalili Anau yukal bahwasanya dikatakan uhibbuka, aku seneng sama kamu. Ini permulaan nih, aku seneng sama kamu. Fatakulu, maka kamu berkata, kamu jawab, idzan azunnuka shadiqa. Kalau begitu aku menyangka kamu itu jujur. Mana jazanya? Enggak ada jazanya toh. Nek ana jawabane wae, aku seneng kamu. Jawabannya berarti kalau begitu jawabannya kamu jujurlah kalau gitu. Nah, kalau jazai apa jazai? Kalau gitu mana uangnya? Mana adikmu jazai? Itu harus jazai gitu lewat. Itulah mujazata bihuna, sebab di sini kok ono balasane. Enggak ada jazanya. Berarti di sini kadang-kadang idzan itu bimana apa? Jawab tok. Tapi tidak kali ya kanana.
Waqad rajjaha hadzal qaul al-Imam Sujai rahimahullah. Hai, Quran Sujai. Hasan Sujai ini Sujai rahimahullah wanana Sujai menguatkan qaul Farisi. Bapak-bapak ya, enggak semua idzan itu apa? Di mana apa? Jawab wajah enggak semuanya. Enggak semuanya. Izar itu bagaimana jawab? Wajaza itu enggak semuanya. Antum lafaz izar itu gimana tulisannya antum? Hah? Pakai nun atau pakai alif? Antum pakai nun. Iya. Harus pakai alif pakai nun. Antum pakai apa? Alif. Harus pakai nun. Antum pakai nun. Di ente nun. Nun alif. Nun, ya wis ora apa-apa. Hah? Contohnya pakai alif, di matanya pakai. Iya ora apa-apa. Ora apa-apa, kan. Di situ ada apa namanya? Faedah dari Abu Bilal ini. Idzan itu penulisannya ada yang apa? Ada yang apa? Ada yang apa, kan? Ada yang pakai nun dan ada yang pakai alif. Cuma perhatikan ditulis faedah ini, kan. Enggak tahu ngorosnya di mana dari Abu Bilal ini saya. Idzan idza uhmilat tuktabu fil alif. Wa ba'duhum yaquluna bil itlaq sawa'un kan uhmilat au u'milat. Nah, berarti kan sini fi dalil annahu yuqal uhibbuka fataqulu idzan adunnuka. Ini azunuka ini beramal atau beramal ini? Hah? Lalu? Iya, kok enggak azunaka? Hah? Kok ada baca azunuka gimana ini? Hah? Gimana? Berarti gimana? Izan? Adunaga. Anda Kalau dia harus menjadi harus jaza jawab. Sedangkan ini? Jawab saja gitu ya. Ente Muhammad. Ente Abu Rasar. Ente Abu Beda. Gimana Abu Beda? Dibaca adunnu atau adunnak? Kenapa? Kenapa gak beramal? Karena gak saja. Saya di sini anak-anak. Makanya faedah di sini, idzan kalau milat, apa milat? Tidak dianggurkan atau dianggurkan. Tidak diamalkan, itu ditulis pakai alif. Idzan. Ngerti? Kalau nganggur dia, berarti enggak berfungsi. Nah, sebagai pertama enggak, secara itlaq. Kalau ditulis, ya, pakai alif atau milat dianggurkan atau diamalkan, tetap ditulis pakai idzan. Ngerti? Pakai nun. Lah di sini idzan, di sini nganggur. Nganggur. Kenapa nganggur? Karena tidak bermakna jaza. Sedangkan idzan yang beramal itu harus harfu jawab wa jaza. Ing dasawi. Ing dasawa si bawah enggak beramal. Enggak beramal, ya, kawan.
Enggak beramal. Kalau antum pakai indah farisi, amalkan. Idzan azunnaka, apa-apa. Wa indah tibawai, harfu jawab jazak, ya ente baca idzan azunnuka, enggak beramal. Karena enggak, mesti karena syaratnya harus jawab wa jazak. Tapi kalau indah farisi, ya enggak apa-apa ente idzan azunnaka, karena di sini idzan yang bermakna apa? Bermakna apa? Bermakna apa? Idzan yang bermakna, idzan yang menasabkan itu enggak mengharuskan jawab wa jazak, tapi kadang-kadang juga jawab saja tanpa jazak beramal. Jadi gitu caranya. Lah idzan yang ala kaidah enggak beramal, inilah kaidahnya di bawah itu. Kalau enggak beramal kan pakai alif to. Tapi sebenarnya enggak apa-apa, beramal enggak beramal ditulisi pakai nun. Nahu lagi. Wa inna ma takunu nasibatan. Dan sesungguhnya dia itu beramal nasibah. Bisalah satu surut dengan 3 syarat. Al-awalu yang pertama syaratnya antakuna waqiatan fi sadril kalam. Hendaknya idzan ini jatuh di awal kalam. Jatuh di awal kalam. Walau kulta zaitun idan, kulta ukrimuhu birahma. Jadi ketika Anda mengatakan idzan, zaitun idzan ukrimu, jelas dibaca ukrimu karena idzan ini enggak jatuh di awal jumlah, di awal kalam. Mana yang di awal kalam? Yaitu zaidun. Asani ayakun al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Hendaknya fi'il setelahnya itu maknanya mustaqbal. Kalau hatta saksun, maka andai kata seorang itu bercerita kepada kamu bi'ahli satu cerita, fakulta idzan tasduku wafa'ta li'annal murada bihil hal. Ketika ada orang cerita, kali cerita gini. Kalau begitu adalah idzan tasduk, kamu itu benar. Pembenaran saya, perkataan saya tasduk ketika itu kan. Ketika cerita itu kan, maka ini Anda baca tasduku. Tapi kalau ada kata idzan tasduku berarti apa? Mustaqbal, makna yang akan datang. Karena Anda baca tasduku berarti kejujuran itu hanya pada ketika itu saja, hal ketika itu saja. Laisa mana mustaqbalan. Asalis yang nomor 3. Allah yusala bainahuma ghafil, yaitu tidak ada pemisah bainahuma di antara keduanya. Di antara apa itu? Idzan sama fi'il mudhari'nya. Ghairul qasam, selain qasam. Berarti ketika ada fasil antara idzan sama fi'ilnya kok selain qasam, berarti enggak beramal. Nahu idzan ukrimaka, apa idzan sama ukrimaka langsung. Idzan wallahi ukrimaka apa wallahi, karena fasilnya itu wallahi itu qasam. Wa qala sa'iru idzan wallahi narmiyahum bi'arbin nusibu tifla min qabl masyi. Ini idzan wallahi narmiyahum. Apa? Karena fasilnya itu adalah wallahi itu qasam. Ini ala khilaf antara para ulama, insyaallah kita akan sebutkan besok lagi. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. 1 jam 3.